Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, masih bersama saya di channel Belajar Komputer Otodidak. Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan shortcut ya teman-teman, shortcut yang ada di Microsoft Word. Kemudian nanti akan saya jelaskan apa saja fungsinya, kemudian bagaimana cara mengaplikasikannya di Microsoft Word ya teman-teman. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa komen ya teman-teman. Kemudian jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya dan membuat saya lebih bersemangat dalam membuat video-video tutorial lainnya. Baik, sekarang kita mulai saja ya teman-teman. Baik teman-teman, untuk yang pertama kita mulai dari shortcut CTRL-A ya. Jadi gabungan antara Ctrl plus A. Jadi di keyboard nanti teman-teman itu pencet CTRL yang ini ya. Kemudian pencet tombol A. Jadi jangan dilepas ya, CTRL kemudian tekan tombol A. Fungsinya adalah memilih atau memblok seluruh teks. Jadi seperti ini teman-teman. Klik, bukan klik ya, pencet tombol CTRL, kemudian pencet tombol A. Maka seluruh teks yang ada di halaman Microsoft Word ini otomatis terblok atau terpilih ya. Jadi berwarna hitam seperti ini. Itu fungsi dari shortcut Ctrl A atau CTRL A. Kemudian berikutnya adalah shortcut dari CTRL B. Fungsi dari shortcut Ctrl B ini adalah menebalkan pilihan yang disorot atau di bold. Jadi misalkan kita pilih yang ini ya teman-teman, alhamdulillah, kita pilih atau kita blok, terus tekan CTRL, kemudian tekan juga tombol B ya pada keyboard. Nah, maka tulisan ini menjadi bercetak tebal atau bold. Nah, itu fungsi dari shortcut Ctrl B atau CTRL B. Untuk CTRL B itu sama saja dengan kita kalau pakai mouse itu milih yang ini ya teman-teman. Yang tab home, kemudian ini yang pilih yang bold yang ini ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi shortcut Ctrl B ini adalah fungsinya sama dengan yang ada di tab home yang bold ini ya, yang huruf B ini. Selanjutnya kita beralih ke shortcut Ctrl C ya teman-teman, yaitu shortcut CTRL plus C. Jadi caranya yaitu dengan cara kita memblok atau memilih mana yang akan kita copy ya. Jadi CTRL plus C ini adalah copy. Kita blok, kemudian klik tekan ya, bukan klik ya. Tekan CTRL, kemudian tekan juga tombol C. Nah, ini sama dengan kita mengklik di sini ya teman-teman, di tab home, kemudian tanda copy ini ya. Ini sama saja. Jadi seperti itu ya teman-teman. Shortcut selanjutnya adalah shortcut Ctrl C ya, Ctrl D, Ctrl D. Ctrl D ini berfungsi untuk memilih format huruf. Jadi ketika kita tekan CTRL kemudian D, maka di sini tampil dialog untuk memilih format huruf ya. Jadi mau kita pilih
format huruf seperti apa, Times Roman atau ke Arial atau Arial Black. Ini tergantung apa ya, tergantung pilihan teman-teman nih. Jadi seperti itu untuk shortcut Ctrl B, atau kalau menggunakan mouse kita di sini ya teman-teman, di sini. Jadi di tab home sini ada tombol kecil, tanda panah kecil ke bawah. Nah di sini inilah Ctrl D. Kemudian shortcut selanjutnya adalah Ctrl E ya teman-teman. Shortcut Ctrl E ini berfungsi untuk membuat teks rata tengah. Jadi rata tengah itu seperti ini ya teman-teman. Ini kata pengantar itu berada di rata tengah. Jadi kita coba ya teman-teman. Misalkan ini kita blok, kemudian kita tekan Ctrl E. Nah, maka tulisan ini akan menjadi rata tengah. Bisa dilihat perbedaannya ya teman-teman. Kalau untuk menggunakan mouse itu kita tekannya yang ini ya teman-teman. Jadi ada di tab home, kemudian kita tekan yang ini, yang ada di ribbon grup paragraf ini, tekan ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Shortcut selanjutnya adalah shortcut Ctrl F ya. Jadi fungsi Ctrl F ini adalah untuk membuka kotak pencarian atau pin. Contohnya seperti ini teman-teman. Kita ingin mencari misalkan nama Rasulullah di tulisan ini ya teman-teman. Jadi kita tekan Ctrl kemudian F, maka di sini kita tuliskan misalkan Rasulullah. Nah, maka tulisan Rasulullah ini akan ditandai dengan warna kuning ini ya. Ini berarti kita berhasil mencari tulisan Rasulullah dengan menekan Ctrl plus F tadi ya teman-teman, yaitu Ctrl F yang berfungsi untuk membuka kotak pencarian. Ini kotak pencarian navigation ya. Jadi kalau menggunakan mouse itu kita bisa menekan yang di sini ya teman, masih di tab home, terus yang ada tanda loopnya ini ya, klik, maka nah kotak pencarian ini akan muncul. Jadi seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya adalah shortcut Ctrl G ya teman-teman. Jadi shortcut Ctrl G ini berfungsi untuk masuk pada halaman tertentu. Jadi seandainya kita punya banyak halaman nih, bahkan ada 100 halaman, kita cukup hanya memencet Ctrl kemudian G, maka akan keluar kotak dialog seperti ini ya teman. Ini kutu. Jadi kita langsung ketikkan saja mau ke halaman berapa. Kalau saya di sini hanya punya 2 halaman ya teman. Jadi misalkan saya coba ketik angka 2 di sini. Jadi nanti saya akan langsung berada di halaman 2. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kita mempunyai banyak halaman, maka cara seperti ini akan mudah bagi kita untuk menuju halaman tertentu ya. Akan halaman berapa, 80 atau halaman 90, kita tidak harus scroll ke atas, scroll ke bawah. Jadi fungsi dari Ctrl G ini adalah
untuk masuk pada halaman tertentu ya. Oke, berikutnya adalah kita akan membahas terkait shortcut Ctrl H ya teman-teman. Jadi Ctrl H ini berfungsi untuk mengganti teks atau item khusus atau format yang spesifik ya. Jadi begini teman-teman caranya. Kita punya teks di sini kata pengantarnya. Saya ingin mengganti contohnya, nah ini contohnya yang nya ini akan saya ganti. Di sini ada dua nya ya, nya padanya, sayangnya gitu ya. Nah, nya ini akan saya ganti. Yang tadinya adalah huruf besar, n-nya besar. Jadi teman lihat ya, n-nya besar akan saya rubah menjadi n-nya kecil ya. Caranya yaitu dengan klik Ctrl plus H, kemudian akan muncul seperti ini ya teman, kotak dialog replace. Ini replace ya teman. Jadi kita tulis dulu awalnya, misalkan awalnya itu strip, n-nya besar, kemudian ya. Di sini replace with kita isi dengan untuk yang perubahannya ya. Kita strip, n-nya kecil. Nah, kemudian kita tekan ini ya teman-teman, replace all. Jadi diganti semuanya kalau replace. Kalau kita yang tekan yang replace saja berarti ini hanya satu contohnya. Nah, satu-satu ya teman-teman. Seperti itu. Maka di sini terus bahwa penggantian telah selesai ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Kalau kita menggunakan mouse itu replace itu ada di sebelah sini ya. Replace, kita klik replace, kemudian kotak dialog replace akan muncul ya. Akan kita rubah lagi, yang tadi n-nya kecil rubah menjadi n-nya besar kembali. Replace all. Di sini ada dua yang akan kita ganti. Kita klik OK. Akan berubah kembali menjadi n-nya besar ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya adalah shortcut Ctrl I. Jadi fungsi shortcut Ctrl I ini adalah membuat huruf miring pada pilihan yang disorot. Jadi seperti ini teman-teman. Misalkan kita ingin membuat alhamdulillah, puji dan syukur ini menjadi miring ya teman-teman. Kita lock atau kita pilih atau kita sorot, kemudian tekan Ctrl, kemudian tekan juga I. Nah, maka tulisan alhamdulillah puji syukur ini akan berubah menjadi miring ya. Nah, untuk mengembalikannya kembali bisa teman-teman tekan lagi Ctrl kemudian I, maka akan berubah kembali seperti semula ya teman. Nah, untuk Ctrl plus I ini bisa juga teman-teman memakai mouse, yaitu dengan menekan sini ya teman-teman, di tab home, di group font ini ada I, teman-teman bisa klik yang tombol I ini, maka tulisan akan menjadi miring. Namun jika kita tekan kembali maka tulisan akan menjadi seperti semula ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Berikutnya adalah shortcut Ctrl J ya. Jadi fungsi shortcut
Ctrl J ini adalah membuat teks rata kiri dan kanan. Jadi coba teman-teman perhatikan di sini. Di sini adalah rata kiri ya. Sini di sebelah kiri itu rata. Nah, sebelah kanan itu di sini masih ada ruang-ruang kosong ya. Nah, fungsi dari Ctrl J ini adalah untuk membuat teks ini menjadi rata kiri dan rata kanan. Caranya yaitu dengan cara memblok seluruh teks, kemudian kita tekan Ctrl plus tekan J juga. Maka di sini bisa teman-teman lihat di sebelah kiri itu padat, sebelah kanan juga padat. Jadi kanan kiri ini rata ya teman-teman. Kalau kita menggunakan mouse itu kita menekan di sini ya teman-teman. Di tab home, kemudian di grup paragraf. Di sini ada justify. Kita coba ya teman-teman. Jadi klik di sini justify. Nah, maka akan kembali seperti semula. Kita klik lagi, maka akan rata kanan dan kiri. Jadi seperti itu teman-teman. Berikutnya adalah shortcut Ctrl K. Jadi fungsi shortcut Ctrl K ini adalah memasukkan tautan ya teman-teman, hyperlink. Jadi saya contohkan seperti ini. Misalkan kita ingin membuat tautan ini apa namanya itu Google ya. Di sini situs Google. Jadi Ctrl K ini atau tautan ini bisa dari kita membuat link ke mana, ke browser, atau kayak kita punya file gitu ya, itu bisa dipanggil. Jadi fungsinya itu untuk memanggil apa namanya itu file, ataupun kita punya alamat link. Contohnya misalkan kita punya alamat link situs Google ini. Jadi di sini kita blok, kemudian kita tekan Ctrl K. Nah, di sini pilihan ini kita bisa memilih apa namanya itu file atau link. Kalau link di sini ya, browser page, kemudian kita ketikkan saja alamat Google ya, https://www.google.com. Nah, kemudian kita tekan OK. Nah, ini akan berubah menjadi biru, ada garis bawahnya ya teman-teman, ketika tulisan ini mengandung hyperlink. Cara untuk mengaktifkannya kan ini belum bisa kita klik. Jadi caranya yaitu tekan Ctrl, kemudian baru kita klik. Nah, ini berubah menjadi apa ya, gambar tangan seperti ini ya teman. Kemudian kita klik. Nah, maka kita akan dihadapkan sama, jadi apa namanya itu, akan terbuka ya situs Google yang kita panggil ini. Sama halnya ketika kita misalkan caranya itu dengan memanggil file ya, bukan file Excel. Di sini saya sudah punya daftar nama-namaku, misalkan daftar nama-namaku. Kita blok, kemudian tekan Ctrl plus K. Nah, di sini kita pilih. Nah, di sini daftar nama. Kita klik OK. Nah, daftar nama-namaku ini berubah menjadi biru dengan garis bawah, berarti dia sudah aktif hyperlinknya ya. Tinggal kita tekan Ctrl,
kemudian kita klik daftar nama-namaku ini, maka nanti file Excel dengan daftar nama-namaku ini akan terbuka. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, untuk shortcut Ctrl K kira-kira seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya adalah shortcut Ctrl L. Jadi fungsi shortcut Ctrl L ini membuat teks menjadi rata kiri ya teman. Kalau tadi Ctrl J itu membuat teks menjadi rata kanan dan rata kiri. Nah, sekarang kalau shortcut Ctrl L ini fungsinya adalah hanya membuat teks rata kiri saja di sebelah sini ya teman-teman. Jadi kita coba langsung kita blok, kemudian tekan CTRL lalu L ya teman. Nah, maka teks ini hanya rata kiri saja. Nah, di sini masih ada ruang kosong ya teman. Jadi fungsi dari CTRL L ini adalah membuat teks menjadi rata kiri. Kalau menggunakan mouse itu kita tekan di sini ya teman. Di tab home, grup paragraf, di sini ada align left. Kita coba blok, kemudian kita tekan di sini align left, maka teks menjadi rata kiri ya teman. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah shortcut Ctrl M. Shortcut Ctrl M ini berfungsi meratakan paragraf ke kanan. Jadi langsung kita coba saja ya teman-teman. Kita blok, kemudian tekan CTRL, kemudian tekan M. Nah, jadi dia ini agak maju ke depan ya teman-teman, agak maju ke kanan. Kalau kita blok lagi, kemudian CTRL plus M. Nah, jadi fungsinya itu adalah meratakan paragraf ke kanan ya teman-teman. Jadi seperti itu. Berikutnya adalah shortcut Ctrl N. Jadi fungsi shortcut Ctrl N ini adalah membuat dokumen baru atau new dokumen ya. Jadi langsung kita praktekkan saja. Kita tekan Ctrl, kemudian tekan tombol N. Nah, maka ini akan ada lembar kerja baru yang terbuka selain lembar kerja yang tadi ya teman-teman. Nah, ini akan muncul dua dokumen. Nah, ini yang tadi yang ada sama yang ini dokumen yang baru. Ketika kita menekan CTRL plus N ini. Kalau untuk di sini pakai mouse kita pilih file, kemudian new. Nah, sini ya teman-teman. Itu sama saja. Kemudian shortcut berikutnya yaitu shortcut Ctrl O ya. Fungsi dari shortcut Ctrl O ini adalah membuka dokumen atau file. Langsung kita coba tekan CTRL, kemudian tekan juga tombol O ya. Nah, maka di sini kita langsung dibukakan apa namanya tuh kotak open ya. Ini bisa kita browse dimana file yang ingin kita buka ya teman-teman. Akan ini word-out lama, tinggal tekan open. Nah, seperti itu ya teman-teman. Berikutnya adalah shortcut P, shortcut Ctrl P.
fungsi dari shortcut Ctrl P ini melakukan pencetakan dokumen atau ngeprint ya. Jadi ketika kita sudah membuat dokumen seperti ini, mau kita cetak, mau kita print, yaitu dengan cara menekan Ctrl plus P pada keyboard. Maka muncullah dialog dari printnya. Nah, ini tinggal kita pilih jenis printernya yang sudah terinstall di komputer atau laptop kita. Kemudian di sini ada page, apakah semua page yang akan kita print, semua halaman itu print all page, ataukah print current page, jadi hanya halaman yang terdapat kursor. Jadi ketika kursor kita ditempatkan di mana nih, di halaman 1K, halaman 2K, halaman 3K, maka print current page ini hanya mengeprint halaman yang terdapat kursor kita. Lalu yang di sini juga ada custom print. Custom print ini berfungsi untuk mencetak secara acak ya teman-teman. Akan kita ingin mencetak halaman 2 atau halaman 5, halaman 7. Jadi di sini kita tulis aja misalkan 2, halaman 5, 7. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini akan mengeprint halaman secara acak. Fungsinya dari shortcut Ctrl P itu seperti itu ya teman-teman. Berikutnya adalah shortcut Ctrl key ya teman-teman. Jadi fungsi dari shortcut Ctrl key adalah menghapus pengaturan yang telah dibuat. Jadi seperti ini teman-teman. Ini pengaturan yang sudah kita buat. Ketika kita tekan Ctrl plus key, maka otomatis berubah seperti sedia kala ya, seperti sebelum saya modifikasi tadi. Lalu shortcut Ctrl R. Fungsi dari shortcut Ctrl R ini membuat teks rata kanan. Jadi kalau ini rata kiri ya teman-teman, di sini rata kiri, di sini masih terdapat bolong-bolong. Nah, fungsi dari Ctrl R ini seperti ini ya teman. Kita blok, kemudian tekan Ctrl plus R. Nah, maka yang bolong-bolongnya itu di sebelah kiri, yang ratanya itu sebelah kanan. Jadi fungsi Ctrl R ini adalah membuat teks rata kanan. Kalau kita menggunakan mouse itu adanya di sini ya teman-teman, di tab home, kemudian di grup paragraf ini kita klik ini, maka dia menjadi rata kanan. Selanjutnya adalah shortcut Ctrl S. Shortcut Ctrl S ini berfungsi untuk menyimpan dokumen. Jadi setelah kita ngetik banyak nih, kemudian tekan saja di sini Ctrl plus S ya, maka secara otomatis dokumen ini kita simpan ya teman. Adalah shortcut Ctrl P ya teman-teman. Shortcut Ctrl P ini berfungsi menggeser tabulasi bagian bawah ke atas. Jadi langsung kita praktekkan bagaimana Ctrl P ini ya teman-teman. Jadi kita blok, kemudian kita tekan Ctrl plus P. Nah, jadi yang bagian bawahnya itu bergeser ya teman-teman, bergeser ke atas. Jadi langsung memadat ke atas. Coba kalau misalkan kita klik lagi Ctrl plus T. Nah, jadi fungsi dari Ctrl T itu seperti itu ya teman-teman. Jadi menggeser tabulasi bagian bawah ke atas. Berikutnya adalah shortcut Ctrl U ya.
shortcut Ctrl U ini berfungsi untuk membuat garis bawah atau underline. Contohnya seperti ini tuh. Di sini alhamdulillah, puji dan syukur ini kita tekan, kita blok dulu ya, kita blok. Kemudian kita tekan Ctrl plus U ya. Nah, maka dia ini jadi ada garis bawahnya ya teman-teman. Jadi fungsinya itu untuk membuat garis bawah, Ctrl plus U, atau bisa juga mengklik dengan mouse, yaitu di sini ya teman-teman, di tab home, yang ini yang tanda U ini underline. Kita klik, nah maka akan hilang, kita klik lagi maka akan muncul. Jadi fungsi Ctrl plus U adalah membuat garis bawah. Kemudian fungsi shortcut Ctrl plus V ya, V itu ini ya, V. Jadi fungsinya adalah menempelkan teks atau objek paste. Jadi kalau tadi Ctrl plus C itu mengcopy, sementara kalau sekarang Ctrl plus V itu adalah mempaste. Jadi itu dua pekerjaan yang saling berkaitan itu antara copy dan paste ini. Jadi contohnya begini teman-teman. Kita copy dulu ya. Copy dulu, alhamdulillah dan puji syukur ini menggunakan tadi bisa menggunakan Ctrl plus C. Kemudian kita taruh kursor di bawah ini ya, di bawah ini. Kemudian tekan Ctrl plus V. Nah, maka fungsi dari Ctrl plus V ini adalah menempelkan hasil kopian tadi ya teman. Jadi kalau menggunakan mouse, kita bisa menggunakan yang ini ya, yang paste ini. Jadi kalau menggunakan mouse akan seperti ini tuh. Contoh misalkan alhamdulillah ini kita blok, kemudian kita copy, lalu kita klik di daerah yang kosong ini, kemudian kita klik paste. Nah, itu sama saja ya teman-teman, dengan cara Ctrl plus C, kemudian Ctrl plus V. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Berikutnya adalah shortcut dari Ctrl W ya, W. Ctrl W ini berfungsi adalah untuk menutup atau keluar. Jadi ketika kita sudah save, sudah mengetik, sudah disimpan, kita bisa tekan Ctrl plus W ya teman. Nah, maka akan keluar notifikasi seperti ini, apakah mau di save atau tidak. Kalau kita pilih save, maka kalau kita ingin menyimpan maka pilih save, kalau tidak ingin menyimpan maka tekan tombol down save ini ya teman. Akan kita pilih save. Nah maka lembar kerja tadi itu otomatis keluar ya teman, dengan kita menekan Ctrl plus W. Berikutnya adalah shortcut dari Ctrl X ya teman, Ctrl X. Jadi Ctrl X ini berfungsi untuk memotong teks atau objek, atau biasa disebut cut ya. Jadi caranya begini teman-teman. Misalkan daftar nama ini kita blok, kemudian kita tekan Ctrl plus X ya teman. Nah, daftar nama-namaku tadi itu kita potong, kita mau pindahkan kemana nih? Misalkan taruhlah di sini ya, sini. Kemudian kita tekan tombol paste atau bisa juga Ctrl plus V tadi ya, untuk menempelkannya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Bedanya antara copy dengan cut itu, kalau copy itu menyalin, kalau cut itu tadi
memotong ya. Jadi kalau copy pakai CTRL plus C, kalau cut itu CTRL plus X. Jadi seperti itu ya teman-teman kira-kira. Berikutnya adalah shortcut dari Ctrl Y ya teman-teman. Jadi fungsi dari shortcut Ctrl Y itu adalah menjalankan aksi terakhir atau redo. Jadi seperti ini teman-teman. Tadi kita itu terakhir itu adalah mempaste daftar namaku ini ya teman-teman. Maka pekerjaan terakhir kita tadi itu adalah mempaste daftar namaku. Maka Ctrl Y itu berfungsi adalah menjalankan aksi terakhir, yaitu mempaste daftar nama-namaku ini. Akan kita taruh kursor di sini ya teman-teman, di bawah. Lalu tekan CTRL plus Y. Nah, maka yang terjadi adalah aksi yang terakhir kita lakukan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah shortcut Ctrl Z. Shortcut Ctrl Z ini berfungsi membatalkan aksi sebelumnya. Jadi perbedaannya tadi itu adalah menjalankan aksi terakhir. Nah, kalau untuk shortcut Ctrl Z ini adalah membatalkan aksi sebelumnya. Contohnya ini tadi kita sudah Ctrl Y, Ctrl Y udah banyak. Nah, sekarang kita coba tekan CTRL plus Z. Nah, maka aksi sebelumnya itu akan dibatalkan ya teman. Yang tadinya ada berapa ini? Ada 4 ya. Sekarang tinggal 3. Coba kita tekan lagi CTRL plus Z. Nah, maka ini akan berkurang lagi CTRL plus Z. Nah, jadi fungsinya itu membatalkan aksi sebelumnya ya teman-teman. Baik teman-teman, cukup sampai di sini saja video tutorial dari saya terkait shortcut dari shortcut Ctrl A sampai Ctrl Z di Microsoft Word. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.